Aneka adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat pandemi ini, Bapak Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari WHO. Per 30 Agustus 2021, Menteri Kesehatan menyebutkan total penyuntikan vaksin di Indonesia menempatkan nomor 7 di dunia. Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama yang melakukan upacara nasional dengan menggunakan pakaian adat. Presiden Joko Widodo menyerahkan 12 barang gratifikasi bernilai 8,7 M kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK. Dengan begitu, Bapak Presiden Joko Widodo senantiasa menjaga kode etik dan kode perilaku ASN. Bapak Presiden Jokowi memiliki prinsip selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan moto beliau, yaitu kerja, kerja, kerja. Bekerja secara efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil, mencerminkan nilai dasar komitmen mutu. Putrinya yang bernama Kahiyang tidak dibantu saat mengikuti seleksi CPNS. Jenderal Hugeng Iman Santoso. Inilah tokoh yang menjadi panutan akan kejujuran dan kesederhanaannya. Jenderal Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Beliau menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ketika menjadi Kapolri, beliau banyak melakukan perubahan dan terobosan di tubuh Kapolri. Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah salah satu tokoh yang memiliki nilai-nilai akuntabilitas karena dalam diri Jenderal Hugeng disebut sebagai jenderal kepolisian yang tidak mudah disuap. Jenderal Hugeng pun tidak mau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Saking jujurnya semasa beliau jabat, Jenderal Hugeng sampai almarhum Gus Dur pernah membuat lelucon bahwa polisi yang jujur di Indonesia itu cuma ada 3, yaitu Jenderal Hugeng, polisi tidur, dan patung polisi. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol lahir dari keluarga yang religius yang taat beragama. Hal ini membuktikan nilai etika nasionalisme melekat pada diri Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1825, Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin kaum Padri. Di saat itu, beliau berhasil mendamaikan perperangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Hal inilah yang mencerminkan nilai akuntabilitas kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol yang bertanggung jawab. Pada tanggal 17 Februari 1908 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, lahirlah seorang yang nantinya akan menjadi pejuang kemerdekaan RI, yaitu Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal Buya Hamka. Banyak kisah kepahlawanan beliau yang bisa kita ambil pelajaran. Di video kali ini kami akan mencoba menyelaraskan kisah Buya Hamka dengan nilai-nilai dasar ASN. Akuntabilitas. Dipandang sinis oleh masyarakat ketika kembali ke Padang, Hamka menulis untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kaki tangan penjajah, melainkan bagian dari rakyat yang menginginkan perubahan. Dr. Andes Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah tokoh pejuang, pahlawan nasional, negarawan, bapak ekonomi, dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Sudah sepatutnya kita meneladani Bung Hatta melalui jiwa semangat beliau, yaitu jiwa bertanggung jawab, jujur, dan konsisten. Sebagai seorang pemimpin, beliau menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme, selalu menempatkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi dan grup. Salah satu cerita bentuk kehebatan integritasnya, beliau tidak pernah membocorkan rahasia negara mengenai peristiwa pemotongan nilai uang. Semangat beliau terlihat dari perjuangan pantang menyerah melawan kolonialisme. Kerja keras terlihat dari usahanya untuk mewujudkan tujuannya, yaitu Indonesia merdeka. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan yang bersifat dinas negara. Atas kesederhanaan, kejujuran, dan integritas yang dimilikinya, sejumlah tokoh menjadikan Bung Hatta sebagai tokoh panutan yang menegakkan perilaku anti korupsi. Indonesia memiliki banyak RA Kartini, salah satunya Ibu Sri Mulyani. Beliau adalah Menteri Keuangan Indonesia.
Beliau salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan kita semua. Dengan segudang prestasinya baik nasional maupun internasional. Seperti pada tahun 2019, beliau menjadi Menteri Terbaik Dunia versi majalah keuangan di Bangkok. Beliau memiliki analisis yang kritis, cerdas, tegas, serta bebas dari korupsi. Berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Seperti saat diminta Presiden Jokowi untuk kembali ke tanah air Indonesia, padahal ketika itu beliau sedang menjabat sebagai CEO Bank Dunia dengan gaji yang sangat fantastis. Itu adalah bukti nyata jiwa nasionalisme, cinta tanah air beliau. Siap kembali mengabdi kepada Indonesia, membuat keputusan berdasarkan prinsip, keahlian dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Beberapa nilai-nilai aneka yang bisa kita contoh adalah akuntabilitas. Beliau memiliki sikap akuntabilitas dan merupakan sosok yang sangat berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalani pekerjaannya. Memiliki nasionalisme yang tinggi dan bebas dari korupsi. Generasi milenial tentu tidak asing dengan profil Bapak Nadiem Anwar Makarim, pendiri startup Gojek yang juga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nadiem menjadi pengusaha sukses di Indonesia lewat inovasi perusahaan Gojeknya di usia yang relatif muda. Namanya melejit ke seantero negeri saat dia menjadi CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek Indonesia yang sekarang bisa kita rasakan di berbagai kalangan masyarakat. Tidak heran bila dia menjadi inspirasi banyak orang, khususnya milenial, untuk berani, bermimpi, dan berdedikasi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negeri. Perjalanan karir beliau dimulai dari pengusaha yang sukses, kemudian dia juga mengabdikan diri untuk negeri dengan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Hal ini yang membuktikan bahwa beliau memiliki nilai-nilai dasar CPNS yang tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya karir beliau, menampakkan hasil-hasil dan kinerja-kinerja terbaik dari beliau. Dan hal inilah yang membuat Presiden kita Joko Widodo memilih Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bangsa Indonesia yang sampai saat ini memberikan dedikasi. Terdapat nilai-nilai aneka pada diri B.J. Habibie, diantaranya memiliki sifat amanah, berani, tanggung jawab, seperti yang dilakukan pada masa transisi reformasi. Beliau banyak melakukan perubahan, seperti membuat undang-undang pers dan pemilu langsung secara umum. Pada saat ditawari oleh Jerman menjadi warga negara kehormatan Jerman, namun beliau menolak karena kecintaannya kepada tanah air Indonesia. Dan visinya, yakni membawa Indonesia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Ia pun mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN pada tahun 1976. Habibie bertekad memulai pengembangan pembuatan pesawat. Bersama para Beliau merupakan salah satu pelopor terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak SBY merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Beliau lahir di Pacitan 9 September 1949. Beliau mendapatkan pengakuan dari PBB untuk strategi internasional pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional penanganan tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh. Beliau merupakan lulusan Akabri terbaik tahun 1973 dan melanjutkan studi militernya ke Universitas ternama di luar negeri. Secara strategis, beliau mampu menetapkan Indonesia kembali pada peran penting di ASEAN. Beliau juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu program wajib belajar 9 tahun. Tidak hanya itu, beliau juga menyapu bersih kader-kader Partai Demokrat yang bermasalah dengan KPK pada saat itu.